Ruginya sendiri ya gue sampai jual TV di rumah, TV 55 in gue jual. Ya terus motor EDV 150 saya gade. Gue gade, nggak pulang-pulang gue sampai akhirnya orang tua gue nyariin gue karena judinya ini. Lama-kelamaan ya kalau masalah keuntungan sih nggak pernah ngitung ya sampai sekarang ya. Ya cuman kalau misalkan lagi untung ya lumayan. Judi bola merupakan sebuah kegiatan yang melekat dengan sepak bola sejak dulu. Dan permainan ini dimainkan oleh berbagai macam kalangan. Baik itu dari kalangan atas, menengah, hingga kalangan bawah. Sebenarnya tahu judi bola udah lama ya, cuman bisa ikut awalnya karena hobi di bola ya awal-awal dan sering baca statistik bola, akhirnya nyoba-nyoba sampai sekarang. Lama-kelamaan ya kalau masalah keuntungan sih nggak pernah ngitung ya sampai sekarang ya. Ya cuman kalau misalkan lagi untung ya lumayan. Judi bola tuh ada beberapa ya, ada over under terus ada handicap tuh pur-puran, ada hasil kemenangan, draw, terus ada yang 15 menit sekali, setiap 15 menit ada gol atau enggaknya begitu. Dan biasanya saya masang juga nggak pernah gede sih, paling 25 ribu atau 50. Paling gede 200, nggak dihitung sih kayak gitu. Pernah sampai menangnya paling besar tuh 500 ribu kalau saya. Kalau terbesar ya paling itu 50. Jadi kalau saya masang modal 200, saya pasang 4 pertandingan 50 begitu. Ya gue awal mulanya main judi ya iseng-iseng ikut teman nembol. Ya nembol itu join sama teman, diajarin, lu punya duit nggak? Ya dari 20.000 dulu. Ya ada nih gue 20.000 ke temen. Ya udah gue nebeng lah main judi. Nah menang tuh pada saat itu. Menang, cobain main sendiri. Ya kalau menang sendiri rata-rata gue paling tinggi sih ya bisa 10 juta, 15 juta dulu. Ya tahun 2019 itu gue narik 15 juta. Dulu modal cuman 200.000 kalau nggak salah. Iya 200.000 deposit. Kalau gue judi bola tuh lebih menarik. Ya dalam negeri sih lebih gampang ditebak. Ya gampang ditebaknya tuh kebanyakan ya kalau di judi bola Indonesia tuh home base kebanyakan menang. Klub yang di home base yang markasnya di kandang sendiri pasti menang. Apalagi klub-klub besar yang lawannya klub ecek-ecek tuh udah pasti menang karena kan wasitnya sendiri di kita tuh perangkat pertandingannya takut sama supporter. Banyak lah intimidasinya tuh yang dikeluhkan dari sepak bola Indonesia ini. Ruginya sendiri ya gue sampai jual TV di rumah, TV 55 in gue jual. Ya terus motor EDV 150 saya gade. Gue gade terus tinggal nggak pulang-pulang gue sampai akhirnya orang tua gue nyariin gue karena judinya ini. Modal nekat ngegade motor. Dulu gade motor 8 juta gue. Ya gade motor EDV 8 juta gue nggak pulang-pulang, staycation di salah satu hotel, main judi sendiri, matiin lampu biar hening, tenang, main fokus, ya akhirnya menang. Ngangkat 15 juta, nebus motor. Udah tuh mulai dari situ gue sadar, udah jual TV, gadein motor, orang tua gue nyariin. Ya mulai dari situ ya udahlah, kayaknya harus di stop nih judi nih. Kalau bisa dibilang sampai persentase sih mungkin 60% rugi ya. Ya itu karena mungkin hobi di bola ya, jadi nggak pernah, kalau hobi saya nggak pernah hitung-hitungan itu. Masih sampai sekarang. Tahun kemarin, 2021 berarti. Kalau saya melihat bahwa bukan cuma fans bola ya soal judi ini, tapi hampir seluruh lapisan masyarakat semuanya kecanduan judi, karena judi ini seperti candu, seperti halnya juga narkoba, di mana orang akan selalu berulang untuk melakukannya gitu. Kenapa? Karena memang yang pertama faktor di Indonesia adalah judi berpotensi untuk mendapatkan uang dalam waktu cepat tanpa harus kerja keras. Tapi orang juga lupa bahwa judi juga bisa menghilangkan banyak harta dalam waktu singkat juga. Nah ini yang problem yang dihadapi di masyarakat. Atau kalau mulai konteks sepak bola kita misalnya, ada beberapa pelaku yang melakukan itu semua, kemudian menang, mereka beli rumah,
beli mobil, tapi kemudian setelah itu mereka gunakan juga untuk kemudian membayar hutang-hutang rumah, mobil itu akhirnya hilang semua gitu. Terkait judi bola, kita tahu di ruang lingkup Asia saja lah, atau Asia Tenggara saja, mungkin kalau sampai ke Thailand, Hongkong ya Asia ya, itu banyak sekali website, situs-situs yang juga memasukkan klub-klub atau kompetisi di Indonesia pada situs mereka. Jadi sebenarnya tidak ada celah untuk kita masuk rumah-rumah judi menjadi sponsor di olahraga Indonesia gitu. Tapi permasalahannya kenapa sekarang kok bisa gitu kan? Artinya ya kalau kita lihat sebenarnya masalah ini harusnya bisa diatasi ya oleh Menkominfo misalnya sebagai badan atau lembaga negara yang menangani soal situs-situs atau cyber di Indonesia. Dari tahun 2012 sampai terakhir sekitar 20 Mei 2022 sudah ada 499.645 situs judi yang diberangus oleh Menkominfo gitu kan. Artinya sudah ada banyak lebih dari itu yang ada di Indonesia, dan ini merupakan kelalaian menurut saya, kelalaian pemerintah dalam menangani ini semua. Jadi mafia bola itu apakah terkait langsung dengan judi bola? Itu kita di klub itu tidak bisa memastikan kapasitas klub seandainya terlibat dalam mafia bola ini hanya sebatas match fixing ya, pengaturan skor. Itu yang bisa dilakukan klub. Manakala mafia itu mendekati sebuah klub, dia hanya menawarkan pengaturan skor, baik itu skor seri bahkan mungkin kalah ya itu. Nah, apakah ini terkait langsung dengan judi bola? Kita memang tidak bisa memastikan, tetapi secara mungkin kalau bahasa tersurat dan tersirat, secara tersurat memang tidak terbukti, tapi secara tersirat kita bisa merasakan bahwa ini ada kaitan dengan judi bola. Kalau manajemen klub itu biasanya yang ditawarkan ya menang, kalah, ataupun mungkin kesempatan tertentu ya, nanti di babak pertama bermain seri, nanti di menit sekian terjadi gol, menit sekian terjadi gol kalau manajemen klub. Nah, biasanya kalau manajemen klub sudah menerima, otomatis dia yakin bisa mengendalikan pelatih dan pemain. Ya. Tetapi kalau manajemen biasanya gagal, mereka melakukan lobby dengan manajemen, dia ada kemungkinan akan mendekati pelatih. Saya ketika di klub itu dihubungi oleh runner itu 3 kali, dan kami tegaskan bahwa karena kami tidak pernah jadi semuanya kami tolak. Mungkin jejak digitalnya boleh dicek bahwa Persibo adalah salah satu tim yang waktu itu mungkin paling anti mafia ya, bahkan sampai dizalimi dalam tanda kutip ya oleh pengelola waktu itu. Nilainya sangat relatif ya. Kalau di lokal waktu itu ya, nilai yang ditawarkan ya masih kisaran 100-200 jutaan deh gitu. Tetapi tergantung ya, tergantung satu pertandingan itu, tergantung. Seperti tadi yang saya katakan, kalau misalkan tim tuan rumah harus mengalah dengan tim yang ada di papan bawah misalkan, nah itu bisa lebih tinggi nilainya. Nah, itu jadi ada masing-masing pertandingan itu punya bobot masing-masing gitu. Yang gue bilang tadi, walaupun payung hukumnya kita ada nih, di peraturan perundang-undangan kita ada bahwa judi bola ini, judi online ini dilarang kan. Ya karena nggak ada tindakan serius dari para aparatur negara ini. Cuma hanya sekedar teguran dari media sosial. Jadi masyarakat nggak ada yang jerat lah. Apalagi banyak oknum juga yang nge-backing, jadi susah banget diberhentiin. Karena
sebagian tuh teman-teman gue juga jadi admin judi sekarang. Jadi dalam konteks apapun perjudian di Indonesia sejatinya tidak dibolehkan dan tidak diberikan tempat. Karena itu kita semua harus mengambil peran untuk memerangi perjudian di masyarakat pada saat ini. Kita hanya berprasangka ya dalam tanda kutip, kita merasakan bahwa nurani kita di hati kita itu bahwa mafia bola itu masih ada, baik yang terkait dengan kemungkinan terkait dengan judi bola ataupun dengan kepentingan klub. Ya saya harap sih pemerintah Indonesia lebih serius sih ke hal yang ini sih, payung hukum tentang judi ini, supaya masyarakat ini sadar. Apalagi kebanyakan judi ini tuh ya generasi muda lah yang main, bukan generasi orang tua. Orang tua mah nggak ngerti gaptek lah, ya nggak ngerti teknologi. Ya orang tua tuh nggak ngerti teknologi. Kebanyakan tuh anak muda ini, remaja-remaja usia 18 sampai 22 tahun tuh yang main judi. Ya karena di ponsel pintar mereka tuh gampang akses segala apapun judi ya. Jadi lebih ke hal yang serius aja sih untuk kepolisian Indonesia, dan berantas lah oknum-oknum yang ngebackingin.